Kalau pelajaran biologi, Kamis kemarin mengajak kamu keliling dunia. Hari ini bersama Pak LG kita akan ke dunia lain. Keluarlah dari zona nyaman. Di pembelajaran hari ini kita akan keluar dari zona nyaman kita karena kita akan mempelajari aplikasi fungsi eksponensial di berbagai bidang. Bidang kimia, biologi, dan ekonomi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat menyelesaikan permasalahan aplikasi fungsi eksponensial dengan senantiasa bergembira dan bersukacita. Terima salam Bapak, salam sehat, dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Oke anak-anakku seluruhnya, di pertemuan daring yang ke-7 ini kita akan membahas aplikasi fungsi eksponensial. Yang pertama yaitu dalam bidang biologi, masalah pertumbuhan, katanya di situ. Kolera, penyakit yang menyerang usus disebabkan oleh bakteri kolera yang berkembang biak secara eksponensial dengan membelah selnya dan dinyatakan dengan rumus ini. Jadi, kolera ini berkembang biak dia nantinya dengan rumus seperti ini, di mana N itu sama dengan N0 dikali E pangkat 1,386 kali T. Dengan N itu adalah jumlah bakteri yang muncul setelah T jam. N0 itu jumlah bakteri permulaan atau jumlah bakteri awalnya. T itu lama waktu. Mari kita masuk ke contoh soal. Jika di awal terdapat 25 bakteri, tentukan banyak bakteri dalam satuan terdekat yang akan muncul dalam waktu 0,6 jam dan 3,5 jam. Yang 0,6 jam berarti apa nakku untuk yang A? N sama dengan N0 dikali E pangkat 1,386 kali T. Kan gitu. N0, apa tadi N0? Jumlah bakteri awal berarti 25 dikali E pangkat 1,386 dikali T. T-nya 0,6 jam. Ini bisa kalian cari langsung menggunakan kalkulator. Ini sangat disarankan. Kalian nanti ketikkan gini, 25 kali E pangkat 1,386 kali 0,6. Boleh juga seperti aku. Ini dulu kalian kalikan, baru masukkan ke E. Dapat hasilnya berarti 25 kali, setelah kita kalkulatori, ini nanti hasil ini kita kalikan berarti 0,8316. Ini boleh pakai kalkulatornya anakku. Kemudian ini kalian kalikan langsung, nanti dapatlah hasilnya 57,42. Karena ditanyanya di sini tadi jumlah banyak bakteri, berarti kan nggak mungkin koma, berarti kita bulatkan, bulat ke bawah, berarti ini 57 bakteri. Pertanyaannya kalau yang untuk B, tinggal ganti. Berarti 25 dikali E pangkat 1,386 dikali 3,5. Berarti di sini 25 kali E pangkat 4,851. Ini akan menghasilkan 3196,7. Kita bulatkan jadi 3197 bakteri. Jadi kayak gini saja nakku. Yang perlu diingat rumus dan ini penggunaannya. Ini boleh pakai kalkulator. Kalaupun misalkan kita tatap muka, Bapak izinkan kalian melihat kalkulator. Kita masuk ke bidang yang kedua, yaitu bidang kimia dengan masalah peluruhan. Pemboman sinar kosmik di atmosfer memproduksi neutron yang bereaksi dengan nitrogen menghasilkan radioaktif karbon 14 atau 14C. Radioaktif 14C ini adalah jaringan hidup melalui karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan. Selama tumbuhan atau hewan itu hidup, 14C ini bertahan dalam organisme hidup pada tingkat yang konsisten atau konstan. Namun, ketika organisme mati, 14C ini meluruh dengan persamaan seperti ini dia. A0 dikali E pangkat negatif 0,000124T. Dengan A itu jumlah setelah T tahun, A0 adalah jumlah saat T sama dengan 0.
T itu lama waktu. Kita masuk ke contoh soal. Jika 500 mg 14C pada tengkorak ketika mati, berapa miligram 14C yang tersisa setelah waktu 15.000 tahun dan 45.000 tahun? Hitung dalam sampai ketelitian 2 desimal. Berarti tadi kita lihat rumusnya, katanya situ A sama dengan A0 dikali E pangkat 0 min 0,000124 T. Jika 500 mg. Nah, berarti 500 mg ini jumlah awal, ya kan? Masuklah dia 500 dikali E pangkat min 0,000124. T-nya berapa? Oke, untuk yang A, T sama dengan 15.000. Berarti kita masukkan 500 dikali E pangkat min 0,000124 dikali 15.000. Ini nanti setelah kalian kalkulatorkan, ini akan menghasilkan 77,84 mg. Untuk yang B T sama dengan 45.000 tahun. Berarti apa? 500 dikali E pangkat min 0,000124 dikali 45.000. Setelah kalian kalkulatori nanti nakku, dapatlah hasilnya 1,89 mg. Jadi Bapak sangat menganjurkan kalian menggunakan kalkulator, karena kalau pakai otak langsung sepertinya ini sangat rumit gitu dia ya. Makanya Bapak sarankan menggunakan kalkulator. Ininya dulu dikalikan boleh, langsung dipangkatkan E, 500 kali E pangkat yang kita dapat, boleh nakku. Sekarang kita masuk ke masalah yang ketiga, yaitu di bidang ekonomi. Ada masalah bunga majemuk. Prinsip bunga majemuk Y sama dengan P buka kurung 1 tambah R per M pangkat MT, di mana Y itu nilai akumulasi, P itu nilai awal, R itu nilai bunga, M itu frekuensi dari penggabungan dalam bulan, T itu waktu. Adalah pertanyaan. Nicholas menyimpan uang sebesar 600 juta. Ini Nicholas 10 IPA 4 ya. Wow, bagi-bagilah Nicholas, 600 juta pula uangnya kan. Di sebuah bank dengan sistem bunga majemuk sebesar 21% per tahun. Hitung besarnya A, nilai uang Nicholas setelah 6 bulan. B, bunga yang diterima Nicholas setelah 6 bulan. Oke, berarti dari soal nakku diketahui apa? Nilai awal. Nilai awalnya berapa? 600 juta. 600 juta. Berarti ini apa kalau difisika? 6 kali 10 pangkat 8. Oke. Sekarang nilai bunganya berapa? 21%. 21% kan 21/100 atau dibilang 0,21. Sekarang frekuensi dari penggabungan dalam bulan 1 per tahun. 1 tahun berarti 12 bulan. Waktunya untuk yang A berapa? 6 bulan. Yang B pun 6 bulan. 6 bulan itu berapa tahun? Setengah tahun. Oke. Berdasarkan yang kita dapat ini nakku, berarti kita masukkan dia ke formula. Formula yang ini tadi. Oke, kita masukkan P bisa 6 kali 10 pangkat 8 buka kurung 1 tambah R-nya 0,21 per M 12. M 12 kali setengah. 6 kali 10 pangkat 8. Ini berapa ini? 1 tambah 0,21 per 12, 0,0175 pangkat ini 12 kali setengah berapa? 12 kali setengah 6, pangkat 6 dia ini.
Berarti ini akan menghasilkan 6 kali, ya kan, pangkat 6 ya, 12 kali setengah. Ini akan menghasilkan 6 kali 10 pangkat 8. 1 tambah ini berarti tinggal gampang, 1,0175 pangkat 6. Kita lanjut ke atas. Berarti ini jadi apa? Coba kalian kalkulatorkan. Ini nanti akan mendapatkan hasil 665.821.412 rupiah, 0,50. Inilah uang si Nicholas setelah 6 bulan. Waduh, banyak kali. Bagi yang belakangnya ini aja pun nggak apa-apa loh. Oke, jadi uang Nicholas setelah 6 bulan sebesar 665.421.412,50 rupiah. Yang B, inilah yang A dapat. Yang B, bunga yang diterima Nicholas setelah 6 bulan. Besar bunga yang diterima Nicholas setelah 6 bulan itu kan Y sama dengan P. Kan gitu? Bukan Y sama dengan P. Y kurang P. Y ini kan nilai akumulasi yang kita dapat. Inilah dia jumlah uang Nicholas setelah 6 bulan. Jadi bunga yang dia dapat Y kurang P, yang didapatnya dengan nilai awal uangnya, gitu dia anakku. Berarti 665.421.412,50 dikurang 600 juta. Kan itu uangnya awal. Jadi yang diterima oleh Nicholas bunganya yaitu 65.821.412,50. Inilah dia besar bunga yang diterima Nicholas setelah 6 bulan. Oke, nggak usah ambil pusing Nicholas, bagi-bagikan aja daripada stres kita ngitungnya kan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai aplikasi fungsi eksponensial. Itu artinya bab 1 sudah habis. Jadi harapan Bapak untuk anak-anak Bapak seluruhnya, mari kita mengulang-ulang bab 1 ini agar kita lebih mengerti. Nah, dari video pembelajaran hari ini, nilai karakter SFD apa yang kamu dapat? Coba kamu refleksikan. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan jika keluar dari rumah. Salam sehat dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan Yesus